Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau datang kepadanya. Kita katakan bahwa Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kamu siapkan hati kami Bapa, layakan kami Tuhan untuk menghadap Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya, jangan kemana-mana. Bapa aku datang menyembah-Mu di tempat ini. Bapakku datang
Benar Tuhan, kami bersyukur dan sangat bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Untuk setiap rancangan damai sejahtera yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang perkasa Tuhan. Kau layak kami tinggikan Tuhan, Kau layak kami sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan pimpin dari awal hingga pada akhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap bersorak memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita nyatakan bahwa Dia Allah yang ajaib. Dia ajaib, Kau Yesus Tuhan. Yes. Tidak pernah terbayang. Kasih-Nya itu aja dalam setiap kita. Kita bersyukur. Kita sembah. Tak terbayang kebesaran, dan tak terbanding kekuatan musuh.
menyala seperti Kau. Kau Raja, Dia Raja yang besar. Kami bersyukur. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini. Biarlah hidup kami Tuhan menggenapi setiap firman-Mu Bapa. Biarlah hidup kami Tuhan berdampak untuk setiap orang di sekeliling kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang sempurna. Kami mau serahkan hidup kami seluruhnya kepada Engkau. Dalam rencana
saudara-saudara, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di atas kepalamu dan taruh tangan satunya di dadamu. Katakan kepada Tuhan, Bapa, Engkau ada di dalamku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini bukan untuk kepentingan dan kemauanku, tetapi hanya untuk menggenapi firman-Mu, menggenapi perintah-Mu. Mari angkat tangan tinggi-tinggi di atas kepala sebagai tanda penyerahan kita kepada Tuhan, dan katakan dengan jujur di hadapan Tuhan. Biarlah ini menjadi komitmen kita siang hari ini, bahwa hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yes, Lord. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Dan setiap jalan-jalan kami tentu disertai oleh mujizat-mujizat. Kalau Engkau ada di dalam kami, maka tidak ada musuh yang dapat mengalahkan kami, karena Tuhan ada di pihak kami. Dalam kami Tuhan yang mengangkat tangan siang hari ini, sebagai komitmen kami mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Apa yang ingin Engkau sampaikan, apa yang ingin Engkau perintahkan kepada kami adalah hamba-hamba Tuhan. Biarlah kami melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam hidup kami. Di sisa hidup kami ini Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, biarlah hidup kami berarti Tuhan. Kami meninggalkan jejak sama seperti Tuhan Yesus meninggalkan jejak kepada kami. Kami menjadi teladan, menjadi panutan bagi banyak orang. Bapa, biarlah firman-Mu siang hari ini yang dibawakan oleh hamba-Mu yang Kau sudah utus, biarlah Kau urapi hamba-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi kami, menjadi teladan bagi kami. Biarlah hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau memberkati Tuhan, Kau urapi hamba-Mu Bapa, dan urapi kami semua. Biarlah pewahyuan demi pewahyuan itu ada di dalam hidup kami. Bukakan kami, membuka hati kami, dan berilah kami makan supaya kami kenyang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang siap berkata amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Siang ini memang ulang tahun kaum wanita yang usianya 27 tahun ya. Kalau wanita itu usia segini biasanya sudah punya anak ya. Bapak Ibu sudah punya anak? Atau punya cucu? Punya anak ya. Tentu. Baik Bapak Ibu, kita akan menikmati firman Tuhan. Saya serahkan ke Ibu Tridia Silga ya. Silakan Bu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar hari ini? Ya saudara, kalau hari ini saudara bisa ada di tempat ini, saudara bisa beribadah, puji Tuhan, mendengar firman Tuhan, semua itu karena kebaikan dan kasih Tuhan. Ya. Nah, dan hari ini hari Minggu yang tidak seperti biasanya, ya, karena tadi sudah Bapak Gembala di tempat ini memberi informasi kalau hari ini adalah anniversary, ya, ulang tahunnya kaum wanita di GPPS Kalvari. Tadi ulang tahun ke-27, kan ya. 27 itu kalau seorang gadis, ya tadi Paknya bilang kalau dia sudah punya anak kan. Tadi kalau zaman sekarang itu kayaknya belum nikah Pak ya. Kalau zaman sekarang itu kalau dulu umur 24, 25 itu harus nikah ya. Kalau sekarang banyak yang sampai di atas 30 tahun masih bujang. Tapi ini usia 27 tahun itu adalah usia dewasa ya. Jadi kaum wanita yang di sini adalah sebagai wanita dewasa. Saya mau tahu mana kaum wanitanya, boleh angkat tangan kaum wanita? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, kaum wanita, tua, muda, pokoknya wanita ya. Kalau saudara wanita berarti ada di sini ya. Puji Tuhan, ada kaum wanita, tapi yang ada di sini juga ada kaum pria ya. Bukan hanya kaum wanita, tapi semuanya ada di sini pagi hari ini. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, mau buka hati, saya percaya Roh Kudus akan berbicara, Tuhan akan berbicara kepada kita semua. Dan saudara, ulang tahun ya, anniversary dari wanita GPPS Kalvari di tahun ini 2020 ya, tahun 2020 pasti nggak akan terlupakan karena tahun ini adalah tahun pandemi COVID-19 ya. Nggak bakalan lupa tuh dulu tuh tahun 2020 anniversary 27 lagi pandemik. Saudara, di masa pandemi COVID-19 ini banyak hal yang terjadi di dunia ya. Kalau saudara ikutin berita ya, seluruh dunia ada 213 negara yang mengalami rakyatnya, penduduknya itu terinfekted oleh COVID-19. Ada 213 negara dan yang terinfeksi karena corona ini ada kurang lebih, ini bukan angka tepat, kurang lebih 10 juta manusia. Bayangin 10 juta saudara ya. 10 juta manusia yang sembuh, dari 10 juta itu ada 5 juta sembuh. Terus yang meninggal ada 500.000 atau setengah juta manusia. Itu kurang lebih di seluruh dunia. Nah, tapi kalau Indonesia dalam data juga kurang lebih yang nggak persis sekitar 50.000 orang yang terinfekted, yang sembuh 20.000, yang meninggal hampir 3.000. Banyak juga ya, hampir 3.000. Kalau saudara hari ini duduk di sini, semua sehat saudara? Ya, tadi sudah dicek kan ya pakai. Nah, dilihat, oh aman, sudah boleh masuk. Ya, berarti suhu tubuhnya normal, berarti semua sehat. Saudara senang nggak kalau sehat? Amin. Udah, nggak usah mikir yang lain-lain. Yang apa saudara sehat itu cukup untuk bersyukur, amin. Hari ini saudara bernafas, saudara hidup, saudara sehat. All the glory for Jesus. Ya. Nah, saudara kalau bayangkan tadi di seluruh dunia ada setengah juta manusia yang meninggal, termasuk di Indonesia hampir 3.000 orang. Dan sekarang nih, walaupun lockdown sudah dibuka, tapi bukan berarti aman. Balikpapan minggu lalu sempat dianggap black zone ya, zona hitam ya. Apalagi Surabaya sudah tanda hitam mungkin ya, banyak pejabat-pejabat pemerintah yang meninggal. Jadi sekarang kalau sudah di lockdownnya diangkat ya, itu saudara semua harus waspada masing-masing. Dan pengumuman mungkin semua sudah tahu, nanti minggu depan nih kalau nggak pakai masker akan didenda 200.000. Ya kadang pakai masker nggak enak, saudara, nggak enak bernafas, nggak bebas. Tapi we have no choice, we have to do on the mask ya, harus mau nggak harus. Nah, saudara, saat ini di saat pandemi, dengan terjadinya pandemi ini, kira-kira dampaknya gimana? Saudara merasakan dampaknya? Ada ya? Semua merasakan dampaknya. Saya percaya semua manusia merasakan dampaknya. Nah, tapi hari ini ada firman yang akan disampaikan yang
boleh menguatkan kita semua. Dan juga terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada gembala di tempat ini, juga pengurus dan jemaat yang memberi kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang kebanyakan biasanya saya tuh di mana-mana jadi penerjemahnya suami saya ya, seringnya. Tapi juga ya kadang-kadang saya juga jadi pembicara. Kalau hari ini karena ulang tahunnya wanita, kapan hari waktu Bu Evi kontak saya, siapa yang disuruh khotbah, suami saya apa saya? Dia bilang, oh karena ini anniversary-nya kaum wanita, jadi ibu aja yang khotbah gitu ya. Tapi nggak masalah, saya atau suami saya yang khotbah, tetap Roh Kudus yang sama yang bicara. Ya sorry, itu suami saya nggak lancar bahasa Indonesianya, tapi ya I think you will understand, right? Nggak ada yang terjemahin. Kalau pas ke Indonesia, saya di sampingnya terjemahin. Saudara, masa pandemi yang membawa dampak kepada semua orang, termasuk Bapak Ibu di tempat ini, atau mungkin kaum wanita, kaum remaja, termasuk saya pribadi, itu dampaknya banyak banget ya. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, ada yang itu kalau orang pekerjaan nggak apa-apa sudah, asal nggak kehilangan nyawa, saudara ya. Karena banyak yang kehilangan nyawa ya. Kalau kehilangan pekerjaan nggak apa-apa, pekerjaan masih bisa dicari lagi. Kalau jatuh sakit dan saudara sembuh, puji Tuhan. Nah, cuman begini, setelah saya renungkan, saya belajar Alkitab, ternyata masa sulit ini bukan hanya terjadi di zaman ini. Zaman dahulu kala, ya udah lama banget, ya itu pernah terjadi masa bukan pandemi, tetapi waktu itu kelaparan. Sekarang juga dengan pandemi ini ada kelaparan. Sampai pemerintah mengucurkan dana yang banyak ya, triliunan rupiah untuk membantu orang-orang. Tetapi ternyata kalau saudara baca Alkitab, nah yang dulu mungkin sekolah minggu atau saudara rajin baca Alkitab pasti tahu kisah ini. Kisah ini terjadi kurang lebih 1300 before Christ. Ya, 1300 BC. Ya, BC itu singkatannya before Christ, sebelum Yesus Kristus. Berarti di zaman sekarang itu sekitar 3.300 tahun yang lalu pernah kejadian di tanah Israel mengalami kelaparan. Ada sebuah keluarga yang karena kelaparan, keluarga ini ngungsi ya, immigrate, pergi ke negara lain, pergi namanya Moab. Nah kalau saudara pernah baca dulu sekolah minggu atau sekarang rajin Alkitab pasti tahu. Keluarga ini, kepala keluarganya namanya Bapak Elimelek. Ibu tahu siapa nama istrinya Elimelek? Nah, pintar ya. Jadi ibunya ngerti tuh ceritanya ya, mesti tahu ceritanya Naomi. Kalau saudara baca kisahnya Naomi, kisahnya itu ada di dalam Rut pasal 1 ayatnya 1 sampai 6. Tapi saya nggak akan bacakan ya, saya nggak akan baca. Saudara bisa baca sendiri di rumah ya tentang kisah di dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6. Nah saudara bayangkan kisahnya, di dalam kisah ini saudara tahu Naomi dan Elimelek ini punya berapa anak? 2 anak. Nama anaknya ada yang masih ingat? Ya, dan Kelvin. It's good ya. Jadi saudara masih ingat kisah itu. Saudara bayangkan apa yang terjadi dengan ibu Naomi waktu itu karena kelaparan mengambil keputusan ikut suaminya pergi ke tanah Moab. Dan yang terjadi, what happened when they were there? Nggak lama Pak Elimelek dipanggil Tuhan meninggal. Saudara bayangin ini, satu keluarga ini berangkat ke negeri asing. Pas suaminya meninggal, ya suaminya meninggal, tinggallah kedua anaknya, Mahlon dan Kilion itu. Dan diceritakan bahwa kedua anaknya ini menikah dengan perempuan-perempuan Moab. Dengan apa sudah ada anak, suaminya meninggal, masih punya 2 anak plus 2 menantu, ya ada 2 menantu. Dan dikisahkan di sana setelah 10 tahun, 2 anaknya itu meninggal juga. Mahlon dan Kilion juga meninggal. Coba saudara bayangin kalau ibu-ibu ya di sini, ini saya ambil contohnya nih Naomi, saudara, karena yang sudah ulang tahun kaum wanita ya. Saudara bayangin seandainya Anda seperti ibu Naomi, apa yang saudara pikirkan? Ini kisah nyata loh, bukan dongeng, bukan fiksi, bukan cerita hayalan. Kan banyak ada cerita-cerita hayalan inspiratif ya. Tapi ini bukan, it's real ya, it's real, it happened 3.300 tahun yang lalu. Saudara bayangin, setelah suami meninggal 10 tahun kemudian kedua anaknya
juga meninggal. Tinggallah dia sendiri bersama kedua menantunya. Dan dia berencana untuk kembali lagi ke negerinya. Nah sekarang kisahnya di sini yang ingin saya sampaikan saudara. Seandainya ibu-ibu nih ya, atau saudara semua, bapak-bapak juga mengalami kondisi seperti Naomi. Kira-kira kalau mengalami kondisi seperti ini, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Kebanyakan saudara ya, kaum wanita tuh, wanita kalau menghadapi masalah, menghadapi persoalan, biasanya dikuasai oleh apa? Kebanyakan dikuasai apa? Hah? Ya mungkin bapak-bapaknya tahu nih, kalau ibu-ibunya lagi sumpah, lagi stres, biasanya banyak dikuasai oleh emosi ya. Wanita itu juga banyak dikuasai oleh perasaan. Dan enggak, ibu nih orangnya suka perasaan, suka emosi ya. Itu wanita itu banyakan seperti itu. Tapi sebenarnya bukan hanya wanita, bapak-bapak juga mungkin sama juga ya. Sama juga kalau lagi suntuk, lagi stres, bisa dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh perasaan. Tetapi hari ini ya, saat ini Tuhan mau bicara kepada saudara. Masa sulit seperti apapun ya, bahkan seperti yang dialami oleh wanita yang kita anggap kurang beruntung, kehilangan suami dan kedua anaknya, Ibu Naomi. Tuhan mau supaya saya dan saudara bukan dikuasai emosi, bukan dikuasai perasaan, tetapi dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, itu yang Tuhan mau supaya saudara dikuasai oleh Roh Kudus. Sekarang masing-masing ngomong sama dirinya sendiri. Saya mau dikuasai Roh Kudus. Semua ngomong masing-masing. 2, 3. Benar ya saudara ya, bukan hanya mengikuti apa yang saya katakan, tetapi saudara benar dari hatimu, saya mau dikuasai Roh Kudus. Nah, tapi sebelum saudara ini bertekad ngomong saya mau dikuasai Roh Kudus, saudara tahu dia, saudara mengenal dia, who is he? Siapakah Roh Kudus itu? Dia ngomong, aku mau dikuasai Roh Kudus, aku mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi pertanyaannya, do you know who he is? Ya, apakah Anda tahu siapakah Roh Kudus itu? Coba sebelum saya kasih firman-Nya, saudara mungkin ada yang mau jawab nih, menurut saudara siapakah Roh Kudus itu? Roh Allah. Oke. Ada yang lain lagi pendapatnya? Roh penghibur. Ya, Roh penghibur. Oke. Baik, kalau enggak saudara kasih pendapat ya. Sekarang kita akan baca menurut firman Tuhan. Mari kita baca dulu di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya 16 sampai 18. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Saudara baca bergantian saya. Saya baca dulu ya, kemudian saudara ayat berikutnya. Baik, saya akan mulai dari ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, kalau saudara perhatikan, saudara kan tadi juga nyanyi ya, sudah sering tuh nyanyi ya kata-kata engkau tinggal di dalamku ya, engkau menguasai hidupku. Cuman kadang kebanyakan orang cuma nyanyinya aja ya, but they don't understand atau nggak ngalamin, they don't experience that things ya. Tapi sudah perhatikan, kita yang hidup di zaman ini dan Anda dan saya ini yang percaya kepada Kristus, sungguh hidup di zaman yang namanya zaman anugerah. Ya, kalau dulu Ibu Naomi lagi bingung, lagi pusing, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, dia harus memikirkan sendiri apa yang harus dikerjakan. Tetapi saya dan saudara adalah orang-orang yang beruntung. Amin. Saudara beruntung nih, kalau
kalau saya dan saudara percaya kepada Yesus Kristus, waktu Yesus ada di dunia ini, ya, dia sering banyak mengajar para muridnya. Kata-kata ini disampaikan oleh Tuhan Yesus saat dia berkhotbah, saat Yesus mengajar para muridnya. Yesus kan ngomong, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Jadi saya dan saudara bukan yatim piatu, amin. You are never alone, ya. Loh, kok saya tidak pernah sendirian? Memang siapa yang bersama dengan saya? Who? Ya, saudara, saya kasih tahu. Tadi yang saya bilang Roh Kudus, who is he? Ya, Roh Kudus itu adalah seorang pribadi, bukan kuasa, bukan kekuatan. Lain kalau saudara percaya dengan ajarannya Saksi Yehova. Kalau Saksi Yehova itu nggak percaya kalau Roh Kudus pribadi, tetapi sebagai power, ya, hanya power. Kita enggak, kita orang Protestan, Katolik, ya, atau Protestan ini percaya bahwa Holy Spirit is a person. Jadi Roh Kudus itu adalah seseorang, ya. Karena Yesus sendiri kan ngomong tadi ayat 16, ya, Ia akan memberikan kepadamu seorang. Nah, seorang ya, itu adalah pribadi. Cuma kita nggak lihat, kita nggak lihat dia. Mana ada seseorang nih, tapi saya nggak lihat. Tapi kita percaya firman Tuhan. Yesus berkata, ya, Dia akan memberikan seorang penolong yang sama seperti aku. Kalau saat Yesus bersama dengan para murid, dia selalu memberi nasihat, selalu mengajar. Setelah Yesus terangkat ke surga, dia tahu dalam dunia ini banyak persoalan, banyak cobaan, saudara. Manusia ini nggak bisa kalau ditinggalkan sendirian. Tuhan Yesus tahu, karena itu aku akan mengutus, ya, Bapa akan mengutus, memberikan padamu seorang penolong yang lain, ya, supaya apa? Dia dikatakan menyertai kamu kapan? Selamanya, forever, ya. Selamanya itu panjang loh waktunya, bukan hanya di saat kalian kita sekolah minggu atau remaja atau jadi dewasa. Dikatakan selamanya. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Dan dikatakan bahwa itu adalah kebenaran. Itu adalah roh dari Tuhan sendiri, ya. Dan dunia tidak mengenal dia, tapi saya dan saudara mengenal dia. Karena dia adalah Tuhan sendiri. Karena dia adalah Allah sendiri. Itulah kita orang Kristen ini percaya kepada Allah yang disebut Allah Tritunggal. Kalau saudara nggak paham Tritunggal, jadi orang Kristen, silakan belajar dulu, ya, supaya nggak pusing. Ini orang Kristen itu hanya 3, itu ada sesi khusus pelajaran tentang Trinity. Tapi sekarang saudara bisa belajar sendiri di internet, cari sudah tentang Tritunggal apa, supaya saudara paham. Kok gimana ya? Tuhannya orang Kristen itu kok 3? Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Nah, itu ada sesi khusus. Tapi hari ini saya mau sampaikan aja bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri, ya. Holy Spirit is God. Dan istimewanya lagi, saudara tahu, kita yang hidup zaman sekarang, seperti apapun masalahmu, seperti apapun persoalanmu, kamu punya penasehat ajaib. Saudara punya penasehat ajaib dan nggak kemana-mana. Saudara nggak usah pergi ke misalnya psikolog atau psikiater atau orang pinter, misalnya, itu penasehat itu ada di dalam diri saudara. Ada di dalam dirimu. Bagaimana selama ini, kaum wanita, sudah 27 tahun nih berjemaat di sini, ya. Apakah selama ini Anda menyadari bahwa ada pribadi yang luar biasa yang tinggal di dalam diri saudara? Terus kalau saudara tahu ada pribadi itu di dalam dirimu, bagaimana saudara menghadapi kehidupan ini selama ini? Loh, itu kan beda orang jalan sendirian sama orang ada yang nemenin. Nah, tapi banyak nih orang Kristen, ya, yang gak nyadarin kalau dia itu gak pernah sendiri. They don't realize that they are not alone, ya. That God is with him or with her. Tuhan itu ada bersamanya. Nah, itu perlu paham. Oh ya, kok enak kamu orang Kristen, ya. Maksudnya Tuhan, gimana Tuhanmu? Ya, bilang, my God, He lives in me. Siapa yang ngomongin? Firman Tuhan, kita bukan ngarang-ngarang. Firman Tuhan, yaitu Holy Spirit, itu Yesus berkata, aku akan datang kembali kepadamu in form, ya, maksud dalam roh. Karena Tuhan kita ini 3 in 1.
Tritunggal, nggak bisa dipisah, tapi beda loh ya, jangan ada yang salah konsep. Oh ini kalau di surga dia jadi bapak, kalau ini jadi anak. Bukan, tiga ini memang berbeda, different person. Karena ini dia, tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu, nggak bisa dipisahkan. Ya, kalau mau ngasih ilustrasi tuh, kadang ilustrasinya ya gampang-gampang susah ya, tapi ilustrasi yang mudah mungkin manusia tubuh jiwa roh satu. Tapi kalau rohnya keluar mati jadi mayat ya, nggak jadi manusia lagi. Nah, Tuhan yang kita sembah, Bapa, Putra, Roh Kudus itu ya satu, nggak bisa pisah. Bapa, Putra, Roh Kudus ini 3%, tiga pribadi tetapi satu. Kadang, aduh gimana ya mau ngertinya ya? Kenapa saya ini nih, maksudnya jadi bingung. Sudah, saudara nggak usah bingung. Itu dinyatakan di dalam firman Tuhan. Walaupun di Alkitab kita nggak ada perkataan Tritunggal, itu nggak ada. Tetapi dari makna yang tersirat ataupun tersurat kita bisa melihat hal itu. Ya, waktu Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Kalau kau melihat aku, kau melihat Bapa. Dan Roh Kudus ini dikatakan kan, ya, dia itu penolong. Dan kalau saudara lihat di ayat yang lain, dikatakan bahwa dia itu sama seperti aku, kata Yesus. Dan itu istimewanya saya dan saudara sebagai orang Kristen. Tuhannya itu nggak jauh-jauh, saudara nggak perlu teriak-teriak ya, nggak perlu pakai loudspeaker misalnya ya, teriak-teriak nggak usah, karena our God is in us, karena Tuhan kita itu ada di dalam diri kita. Cuman Anda tahu atau enggak? Pagi hari ini pas di ulang tahunnya wanita, ayo para wanita juga para pria semua, you have to realize, saudara harus tahu bahwa ada rohnya Tuhan. Is God Himself yang tinggal di dalam dirimu. Saat kita percaya Yesus memberikan roh penghibur itu, roh yang menolong saya dan saudara di dalam segala keadaan. Walaupun dunia gak bisa menerima dia karena tidak melihat dia, tetapi ya dikatakan bahwa ya kamu mengenal dia sedang ia menyertai kamu. Bukan hanya menyertai bukan hanya barang kayak bodyguard gitu, enggak, tapi ada juga dikatakan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, saya rindu kalau saudara semua nih ya sudah 27 tahun mengiring Tuhan, itu adalah usia yang sudah dewasa. Paling tidak hari ini Tuhan mau supaya saudara ini menyadari kehadirannya di dalam dirimu. Nah, kalau ada rohnya Tuhan di dalam diri saudara, bakalan saudara itu jadi pribadi yang misalnya gampang menjadi kecewa, gampang marah ya, atau gampang putus asa. Itu gak bakalan. Jadi kita lihat Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara, apa yang dia kerjakan? What is He doing while He is in you? Apa yang Roh Kudus kerjakan? Ngapain apa kak? Roh Kudus itu diam-diam duduk kayak tamu gitu, diam aja ya. Dia melakukan sesuatu loh. Roh Kudus itu ada di dalam diri saudara. He is doing something. Mari kita baca ayatnya. Di dalam Yohanes tetap pasal 14 ayatnya yang ke-25 sampai ayat 27. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 27. Saya baca bergantian kembali dengan saudara. Saya akan baca ayat yang ke-25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. 26. Tetapi penghiburan yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apakah ada para wanita atau bahkan para pria yang hari ini sedang merasa gentar dan gelisah hatimu? Ya, sedang gelisah nih, gak punya kerjaan ya, gelisah gak ada income, gentar hatinya, gak tahu apa yang akan terjadi. We don't know what's going on.
apa yang terjadi bulan depan nih, apakah pandemi akan berlalu atau terus seperti ini, ya. Itu wajar lah saudara, kita semua pas ngalamin zaman seperti ini menjadi gentar, menjadi gelisah, ya. Tapi Yesus sendiri berkata, ya damai sejahtera aku berikan kepadamu, enggak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Bahkan damai sejahtera aku sendiri aku berikan kepadamu. Jadi sekarang saudara yang merasa gentar, merasa gelisah, sudah percaya aja firman-Nya Tuhan Yesus, damai sejahtera itu diberikan kepadamu. Pagi hari ini terima itu dengan iman saudara, ya. Tapi apakah ini hanya kata-kata penghiburan? Tapi masuk akal enggak? Gimana saya enggak gelisah kalau saya enggak punya income? Gimana saya mau bayarin biaya sekolah, bayar listrik, bayar tagihan? Mana mungkin saya jadi enggak gelisah, enggak gentar? Loh, kalau Tuhan Yesus ngomong damai sejahtera, itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dia bekerja, dia melakukan sesuatu, saudara. Tuhan Yesus memberikan firman ini, dia mengingatkan kita, aku enggak tinggalin kamu loh, ada di dalam dirimu. Nah, saudara tahu, kok ada roh Tuhan di dalam diri kita, dalam kondisi apapun. Dia itu kan dikatakan dia itu penghibur, ya, dan dia juga akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, ya, dan mengingatkan apa yang telah kukatakan kepadamu. Nah, yang Yesus Tuhan katakan tuh gimana saudara taunya? Ya taunya dalam firman Tuhan. Sekarang saudara bagaimana mau ingat kalau nggak pernah baca firman? Apa yang mau diingat? Roh Kudus ngomong, ayo aku ingetin kamu. Aduh, apa yang mau diingat lah, mau nggak ada itu, memorinya nggak ada. Ya, jadi saudara, ini ada saran juga. Saudara yang selama ini mungkin, saya nggak tahu sih ya, saya nggak ngerti saudara selama ini apakah rajin membaca Alkitab atau jarang-jarang atau bahkan nggak pernah. Ya, kadang ada orang yang baca Alkitab itu cuma kalau sedang ke gereja. Kalau pas di rumah kerjaan banyak, jadi di rumah itu kerjaan nggak pernah berhenti memang. Mulai dari kerjaan rumah tangga sampai kerjaan bisnis nggak pernah berhenti. Tetapi saudara, kalau saudara mau, Roh Kudus itu bekerja dengan efektif. Holy Spirit is working effectively in you. Ini kan dikatakan dia akan mengingatkan kepadamu semua yang telah dikatakan kepadamu. Nah, dasarnya dari mana? Apa yang dikatakan Yesus itu ada di dalam firman Tuhan. Kalau saudara baca firman itu ingat kalau bisa juga ada yang dihafal. Nah, tadi bilang, gimana gak ada penghasilan, dibilang gak suruh gentar, gak suruh gelisah. Kalau saudara ingat firman Tuhan, Tuhan bilang, jangan kamu khawatir, burung di udara dipelihara. Nah, bilang ya, jangan kamu khawatir, bunga di padang dihiasin. Ya, apa yang kau makan, yang kau pakai. Loh, itu Tuhan kalau kita pasti ingat itu. Iya, nah burung aja juga nggak kerja, ya. Dia terbang sana sini, ada itu dikasih makan. Ya. Bunga batu nggak ngapain, ini dia dijadikan indah. Nah, itu yang Tuhan Yesus berikan. Kalau saudara baca firman, saat pencobaan datang, saat kekhawatiran datang, firman itu datang. Tapi benar, bukan hanya datang terus gak doang. Saya itu saudara sudah banyak mengalami kebaikan mujizat Tuhan. Ya, saya perkatakan firman. Misalnya di masa pandemi ini, saya juga mengalami secara apa ya, misalnya saya kan punya kursusan English course, ya. Itu sebelum pandemi banyak murid privat saya yang datang ke kelas. Pas Maret, mana pandemi, kosong kelasnya, gak ada, muridnya gak ada yang datang. Nah, gimana? Padahal saya kan bukan pegawai negeri yang tiap bulan mau digaji, ya. Income-nya ya dari saya punya English course itu, Tuhan kasih dari kursusan, ya. Juga suami saya sebagai hamba Tuhan, dia bukan gembala, suami saya evangelis, penginjil, padahal sering diundang. Selama pandemi juga ada yang undang, semuanya online, ya. Sebenarnya kan online, gak ada yang undang, sudah Pak Peter juga sibuk dengan jemaat di Belanda, ya, banyak online lewat Zoom atau WA untuk video call, ya. Tetapi semua itu gak ada yang ceritanya mau bawa namanya uang, ya. Kalau gitu pelayanan, karena kan memang tujuannya juga bukan mencari uang, tapi untuk memenuhi kebutuhan Tuhan berkati kami itu lewat My English kok. Tapi sudah bayangin, pandemi itu mulai Maret, April, muridnya kosong, gak ada. Padahal semua kebutuhan tetap saya bayar. Tetapi jalannya Tuhan itu ajaib, ya saudara. Saya Tuhan bagaimana nih? Ya karena semua pada online, jadi murid-murid saya gak mau datang, ya saya kontak juga. Oke, no, I'm teaching you online. Ya akhirnya mau, tapi sepertiga dari
dari sejumlah itu tinggal sepertiga, tapi masih bersyukur dengan sepertiganya itu masih bisa memenuhi kebutuhan kami ya. Dengan segala aku percaya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. I don't know how God, but I just trust in you, I believe in you. Wes ngomong aja pokoknya ya. Jadi ngomong aja ya. Saudara ngomong aja, itu nggak tahu loh jalannya Tuhan itu, saudara. Tiba di masa pandemi terakhir-terakhir ini ada murid baru yang datang, yang nyari. Oh iya, saya di kantor kan butuh pelatihan bahasa Inggris begini. Tapi saya nggak bisa offline ya, hanya online. Oke, nggak apa-apa. Mau jadi nambah, ada lagi muridnya ya, ada lagi. Itu jalannya Tuhan. Lewat banyak cara, lewat kursusan atau lewat yang lain. Ya, lewat yang lain tiba-tiba Tuhan berkatin. Tiba-tiba dia kontak saya, istri dia ini ada berkat dari Tuhan gitu. Oh, tadi saya transfer, nah gitu ya. Misalnya, puji Tuhan. Nah, itu saya nggak tahu juga, nggak minta, saudara. Saya nggak pernah minta. Jangan minta sama orang, saudara. Jangan minta tolong sama orang, minta tolong sama Tuhan. Nanti Tuhan itu yang kerja. Itu kami sudah banyak alamin, saudara ya, di dalam segala masa, termasuk masa pandemi ini. Nggak apa-apa sama pandemi ini, kita happy aja kok ya. Kita nggak tahu itu jalannya Tuhan. Itu Tuhan yang kasih. Kalau soal berkat, bagi Tuhan juga nggak ada yang mustahil. Tapi gini, menurut yang saya pikirkan, ini caranya Tuhan berkatin itu, tapi perlu wadah, perlu tempat. Kalau saudara nggak punya tempat, Tuhan bingung mau naruhnya. Di mana ya tak taruhnya berkatnya ini ya? Kan saya punya wadahnya itu English course, ya dengan situasi yang itu. Tapi Tuhan kan lihat, oh dia ini butuh duit nih, bisa aja lewat English course. Ya Tuhan kirim lewat itu dengan seperti itu. Nah saudara misalnya punya kemampuan bikin kue kah, misalnya, atau bisa jahit kah, whatever, apa yang saudara lakukan, jangan malas-malas, karena maksudnya, sudah Tuhan ini terus malas, gak ngapa-ngapain, gak kerja ya, gak berusaha. Itu Tuhan yang ngasih. Bahkan ini kayak saya kan, yang English course itu gak terlalu banyak promo, gak banyak promo lah, jarang kan, sudah di Facebook kamu gini, tapi aku jarang. Ya, tapi Tuhan yang kirim. Nah saudara yang penting sediakan tempatnya. Jadi kalau berkatnya mau datang itu Tuhan tahu naruhnya. Kalau misalnya pun saudara jualan misalnya ya, jualan contoh gorengan, contoh. Ya Tuhan yang nanti kirimkan pembeli. Yang penting saudara ini melakukan sesuatu, ada tempat untuk Tuhan mencurahkan berkat. Ya, pokoknya usaha. Nanti itu Tuhan yang atur semuanya. Itu yang sudah kami alami. Jadi Tuhan Yesus berjanji ini bukan gombalin saudara ya, bukan gombalin maksudnya bohong-bohongin. That's true, that is real. The word of God is the truth. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kalau saudara pegang, saudara percaya, itu jadi nyata dalam hidup saudara. Ya, hari ini praktekkan supaya bukan hanya cerita ya. Walaupun ceritanya Naomi itu hidupnya mungkin sengsara banget ya, tapi ternyata di akhir ceritanya enggak, kok Tuhan baik, punya menantu yang mengasihi mertuanya, akhirnya dia ambil istri dari orang kaya ya, dia ambil istrinya, dia jadi istrinya Boas ya. Boas itu orang kaya di situ. Akhirnya Naomi hidupnya juga berubah kan ya. Dari Tuhan baik sejak zaman dahulu kala sampai sekarang Tuhan Yesus baik. Tapi zaman sekarang lebih baik loh. Kalau Naomi mau minta nasihat susah, sekarang saudara minta nasihat, he is in you. Tapi saudara harus tahu dia ada di dalam saudara ya. Saya nih kalau menghadapi apa-apa, saya mau cerita sama siapa-siapa nggak usah dulu, itu belakangan kan. Ada orang kan kalau nggak curhat-curhat nggak enak ya. Biasanya ibu-ibu apalagi itu suka curhat ya, suka ngomong kalau ada masalah langsung cerita sama siapa-siapa. Tapi yang ini Roh Kudus mau ajak ngomong dong Roh Kudus ya. Kalau ibu-ibu lagi suntuk, lagi banyak persoalan, lagi banyak masalah, jangan cerita dulu sama tetangga atau sama saudaramu, punya tante, punya kakak, punya adik, boleh aja. Tetapi yang pertama perlu mengerti keadaanmu adalah Tuhan sendiri ya. Orang lainnya belum tentu bisa nolongin, paling nolonginnya sedikit aja ya. Kalau orang lain tuh bisa bantu terbatas, tapi Tuhan kuasanya nggak terbatas. Dia sanggup menolong saudara melampaui yang saudara pikirkan. Ya, amin. Jadi pagi hari ini saudara semua yang ada di sini, kaum ibu, kaum bapak semua yang hadir, sadarilah bahwa Roh Tuhan itu ada di dalam dirimu dan Dia nggak pernah tinggalkan saudara. Dia menjadi penasehatmu. Dia akan mengingatkan saudara dengan firman Tuhan. Di saat saudara nggak tahu apa yang harus dilakukan, Dia ada dan kuasanya itu nyata. Ya. Kalau mau ngomong soal mujizat, banyak banget saudara ya. Kalau tadi itu soal finansial tuh. Ini manusia dalam hidup itu apa sih? Sebenarnya kalau dipikir-pikir yang menjadi masalah cuma 3.
Nomor 1 masalah kesehatan, ya. Kalau sudah sakit, pendeta itu juga dicari-cari kalau banyak orang sakit, banyak didoakan. Pak pendeta tolong ya doakan saya, tolong Bu doakan ini itu, banyak kan tuh sakit ya, macam-macam. Ya, karena kita di Pengikil sering pergi ke berbagai gereja ya, dari banyak dari jemaat gereja yang lain yang telepon minta didoakan, dan Tuhan itu luar biasa loh, walaupun doanya lewat telepon, tapi mujizat juga terjadi ya, walaupun hanya didoain lewat telepon. Jadi masalahnya manusia itu kesehatan, itu soal sakit penyakit. Yang kedua soal apa? Relationship. Nah, hubungan ya, hubungan suami istri yang mungkin ada yang mau bercerai, ya, hubungan orang tua dengan anak yang gak akur, yang beda pendapat, mertua sama menantunya, itu dalam hidup tuh urusannya itu yang jadi masalah ya. Kalau nggak kesehatan, tentang hubungan satu dengan yang lainnya, yang berikutnya lagi ya finansial, itu sudah paling orang doakan Bu supaya saya dapat kerjaan ya, doakan saya ini mau melamar ini nih, kali gitu aja, nggak ada yang mau didoakan apa, itu kebanyakan itu sudah, kalau nggak soal kesehatan, soal finansial, soal hubungan, 3 hal. Tetapi Tuhan kita, Dia punya solusinya, Dia punya cara dalam semua itu. Kalau saudara sakit, siapa yang saudara cari dulu? Dokter pasti ya, dari dokter dulu saudara ya. Kalau saudara sakit itu biasa ya, maksudnya hal yang umum. Tetapi saudara ya, ini saya ngalamin secara pribadi. Kalau saya pas lagi tiba-tiba, nah sering kali ini ada sakit, yang sakitnya itu mendadak ya, tiba-tiba terserang sakit. Kalau saya pribadi, nah saya bertahun-tahun sudah punya pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Biasanya kalau saya lagi sakit, saya sebelum ngapa-ngapain dulu, tiba-tiba saya menenangkan diri di hadapan Tuhan. Saya undang Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri saya lebih aktif ya, untuk aktif. Dan nah kalau saudara ya, nanti kalau ada sesi next time ya, sesi khusus tentang karunia Roh ya, karunia Roh Kudus itu banyak. Salah satunya yang saat ini mau saya bagikan itu tentang bahasa Roh. Nah saya di saat saya sakit, saya berbahasa Roh, kuasa Tuhan itu bekerja, dan entah gimana tiba-tiba sakitnya itu bisa hilang ya. Ini sakit itu macam-macam ya, ada yang disebabkan oleh karena faktor kesehatan, yaitu gak jaga makan, gak jaga pola hidup, karena pola hidup yang salah itu bisa ngalamin sakit. Tapi ada juga yang sakit dadakan ya, maksudnya mendadak sakit. Itu kadang-kadang saya sering ngalamin itu, kan sering pelayanan pergi kemana-mana. Pernah di suatu hari, gak jauh-jauh lah ya, di Samarinda. Di Samarinda suami saya diundang khotbah untuk para pendeta di sini di Samarinda, di sebuah restoran ya. Pas kita lagi duduk itu, saya pergi ke toilet ya. Pas keluar dari toilet, langsung tangan saya sakit ya. Tiba-tiba sakit nih. Itu maksudnya ada kejadian-kejadian itu, tangannya langsung sakit. Tapi saya tahu kalau misalnya hal seperti itu, saya bukan tangan sendiri, saya tengking ya. Saya berbahasa Roh, saya tengking. Apapun juga yang menyebabkan sakit di tanganku, saat ini kau keluar. Tubuhku bait Roh Kudus, bukan tempatnya sakit penyakit. Now out in the name of Jesus. Itu saya berbahasa Roh. Tapi kalau banyak orang mungkin nggak bahasa Roh ini, mungkin bahasa Roh itu nggak harus juga berbunyi, bisa juga di dalam hati. Ya bisa, nggak harus. Nggak harus itu. Kalau saudara lagi banyak orang, saudara mau berbahasa Roh sendiri ya, nanti orang merasa aneh. Ya saudara tengking. Dan itu tiba-tiba dalam waktu 10 menit atau apa, tiba-tiba hilang sakitnya itu. Nah kita nggak tahu kalau hal-hal yang seperti itu. Nah kalau orang Jawa itu ada namanya istilah, pernah ada sejarawan itu di TV diwawancarain, pas saya lihat ada yang namanya itu ketempelan. Ketempelan apa? Ketempelan roh. Ya maksudnya roh yang mendatangkan sakit. Ya kita ini nggak lihat dengan mata jasmani kita saudara, tapi di dalam alam roh ini banyak. Bahkan lawan saya dan saudara ini bukan darah dan daging. Kalau saudara punya persoalan, punya masalah, lawan saudara bukan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat. Itu pun di Alkitab udah dikasih caranya gimana saudara mengatasi semua. Kalau saudara lagi bermasalah dengan orang, yang jadi musuhmu itu bukan orang itu saudara, tapi ada roh di balik pribadi orang itu yang menguasai. Jadi kalau saudara tahu ya, untuk melawan musuh pakai pedang ya. Pedangnya kita bukan pedang yang di situ, pedang kita adalah pedang roh. Apa pedang roh saudara? Ya, firman Tuhan ya. Firman Tuhan itulah pedang roh. Makanya saudara supaya pedangnya tajam harus punya bekal firman Tuhan itu, jangan diisi kosong. Kalau ada apa-apa firman Tuhan keluar. Ada sesuatu firman Tuhan keluar. Kayak tadi saya penyakit yang mau datang, mau nyamperin
bilangin, my body is the temple of God, ya. Tubuhku adalah baitnya Tuhan. Karena kita tahu Roh Kudus tinggal di dalam aku. Nah kalau ada Rohnya Tuhan dalam aku, penyakit atau apa yang kamu gak punya tempat dong dalam diriku, pergilah kamu, gitu kan ya. You don't have place in me. My body is the temple of Holy Spirit, temple of God. Ya, kamu penyakit mau datang nih untuk datangkan penyakit di diriku, saudara terking. Perkatakan tubuhku bait Roh Kudus. Kalau mau sakit penyakit, ingat dari diriku. Ya. Nah, saudara, dalam menghadapi segala sesuatu, saudara tahu bahwa Roh Kudus itu yang disebut tadi adalah Roh penghibur. Apakah ada saudara hari ini yang sedang bersedih? Ya, tapi saya nggak lihat kalau ada wajah yang sedih, soalnya pakai masker ya. Jadi nggak kelihatan tuh kalau lagi tersenyum atau lagi cemberut. Kayak enaknya pakai masker itu juga gitu ya. Maksudnya kalau lagi sedih, lagi cemberut nggak kelihatan. Ya. Atau saudara kalau yang sering suka pakai masker dan dibuka-buka juga menghemat itu nggak usah pakai lipstik ya. Jadi kan biasanya yang mau pakai lipstik jadi nggak usah pakai lipstik karena gitu terus tau ya. Dan dalam segala sesuatu kita lihat sisi positifnya aja, termasuk saat ini ya, saat ini apapun yang terjadi, ayo saudara kita semua mengucap syukur kepada Tuhan, amin. Saudara terus bersyukur karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus tak pernah tinggalkan saya, nggak pernah tinggalkan saudara. Kalau hari ini kaum wanita ada yang bersedih, janganlah kamu bersedih ya, karena Tuhan Yesus mengasihi saudara, Tuhan Yesus nggak pernah tinggalkan saudara. Kalau saudara butuh pertolongan, saudara butuh kesembuhan, Tuhan ada di situ untuk menyembuhkan saudara. Apapun sakitmu, apapun kelemahanmu, Tuhan Yesus menolongmu. Kita percaya Yesus itu bukan hanya untuk supaya di KTP-nya ada agamanya Kristen ya gitu, bukan ya. You believe in Jesus, you receive power, ya. Tuh, saudara percaya Yesus selain dikasih Roh Kudus menyertai kita. Oke, sekarang ayat yang terakhir ya. Selain tadi itu yang Roh Kudus menghibur, menolong, beri nasihat, tapi ada satu lagi. Ayat yang terakhir di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Mari kita baca bersama. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 2, 3. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Amin. Jadi saudara, saya dan saudara ini tadi diberi Roh Kudus bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tadi kan untuk diri sendiri tuh, kalau saudara sakit, saudara sedih, saudara lemah, saudara kekurangan, Tuhan sanggup menolong Anda. Tetapi selain itu, Roh Kudus ini diberikan kepada saudara supaya saudara menerima kuasa. Ya, when Holy Spirit come on you, you will receive the power. Dan kalau kuasa Tuhan itu ada di dalam diri saudara, maka dikatakan saudara itu akan menjadi saksi Tuhan. Dari lingkup yang terkecil, bahkan sampai lingkup ke ujung bumi. Ujung bumi itu berarti seluruh dunia. Dikatakan kan Yudea, Yerusalem dulu, kemudian Yudea, Samaria, ke ujung bumi. Ya. Itu saudara, kalau saudara benar Roh Kudus ada di dalam diri saudara, saudara harus tahu juga that you have a power. Ya, kalau saudara punya kuasa, dan kuasa itu dipakai untuk apa? Untuk supaya saudara jadi saksi Tuhan, bukan untuk pamer ya, bukan untuk yang lain-lain, supaya saudara ini dipakai jadi saksi Tuhan. Nah, Anda semua yang ada sebagai jemaat GBPS nih ya, ada di sini, saudara berjemaat di tempat ini, khususnya juga kaum wanita Anda itu akan dipakai Tuhan di dalam rumah tangga saudara ya, untuk suami, untuk anak-anak. Nah, itu saudara dikasih kuasa menjadi wanita yang bukan yang lemah, tapi saudara menjadi wanita yang perkasa, amin. Wanita yang jangan cengeng. Ada enggak di sini ibu yang suka cengeng, sedikit-sedikit nangis ya, sedikit-sedikit, kenapa saya begini, kenapa saya begitu? Udah ibu-ibu nggak usah jadi wanita yang cengeng dan nggak usah mengasihani diri ya. Kalau orang mengasihani diri dan cengeng itu nanti jadi orang yang lemah. Kita harus kuat, bukan sok kuat ya, bukan kuat maksudnya sok sombong, no, not because of you, tapi karena Holy Spirit is in you, karena Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Kalau saudara butuh pertolongan, panggil saja, berseru kepada Dia yang ada di dalam dirimu. Dia tahu, Dia pasti menolong saudara. Ya,
Dan wanita-wanita ini seharusnya, saya kasih tahu ya, tapi bapak-bapaknya juga jangan tersinggung ya. Ini suami saya juga pria ya sama ya. Tapi sebenarnya wanita itu kadang-kadang saudara ya, atau seringkali itu bisa lebih kuat loh dari pria ya. Beneran ya, itu wanita itu bisa lebih kuat, dia tuh lebih bisa menghadapi persoalan tuh. Kalau ada persoalan, misalnya bapaknya langsung sudah, wah ini kayak apa gitu. Wanita itu lebih bisa, dia bisa lebih tenang mungkin, dan dia lebih bisa nyari jalan keluar. Nah, kadang seperti itu ya. Nah makanya ini wanita-wanita kan dikatakan sebagai penolong. Nah, jangan sebagai penolong ya, saudara ya. Ini wanita-wanita di Kalvari ini, jadilah kalian penolong suamimu ya. Tolonglah suamimu, kalau ada suaminya yang sedang lemah, atau sekarang suaminya lagi nganggur, gak ada kerjaan, ya jangan diomel-omelin ya. Misalnya lagi ini, saudara doakan, saudara berkati suaminya supaya Tuhan buka jalan. Tapi kalau saudara yang bisa menghasilkan uang, ya Tuhan juga berkati wanita. Saudara semua yang ada di tempat ini, baiklah saya gak berpanjang firman-Nya, tapi hari ini ingatlah bahwa Roh Kudus ada di dalam ini saudara, ada kuasa yang hebat, ada kuasa yang luar biasa, dan saudara semua itu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi Tuhan mau semuanya itu dipakai supaya saudara menjadi saksi. Dimanapun saudara berada, baik di gereja, di tempat kerja, di rumah, di lingkungan saudara, jadilah saksi Kristus. Amin. Untuk jadi saksi Kristus, saudara perlu kuasa Roh Kudus itu. Dengan kekuatan saudara sendiri Anda nggak bisa. Tapi kita membutuhkan kuasa dari tempat tinggi itu yang akan menjamah, yang akan mengurapi saudara, sehingga saat orang melihat saudara, orang boleh melihat pribadi Yesus Kristus di dalam dirimu. Saat saudara menjadi pribadi Yesus Kristus, maka akan menarik orang datang kepada Kristus. Kita punya tugas saudara, di Indonesia ini banyak banget jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan ya. Tetangga kanan, kiri, depan, belakang ya, semua itu membutuhkan kasihnya Tuhan. Dia membutuhkan hal yang sama seperti yang saya butuhkan, rohnya Tuhan. Tapi Roh Kudus itu hanya diberikan kepada mereka yang percaya kepada Kristus. Untuk orang yang belum percaya Kristus, tugas saudara untuk memberitakan tentang Kristus, supaya tetangga saudara, teman saudara juga boleh memiliki penolong yang lain itu, boleh memiliki Roh Kudus di dalam diri mereka, dan mereka dihiburkan, mereka dikuatkan. Baiklah saudara, khususnya wanita di Kalvari ini ya, pada pagi hari ini kiranya firman yang disampaikan sehubungan dengan Roh Kudus boleh memberi kekuatan kepada saudara. Jadi kata-kata yang saya sampaikan bukan semata-mata kata motivasi ya. Kalau kata-kata motivasi itu boleh membuat Anda termotivasi, tapi bukan sekedar motivasi, tetapi perkataan yang ada kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Kiranya pagi hari ini saudara semua dijamah oleh Roh Tuhan. Saudara semua diurapi dengan kuasa dari tempat ini. Saya katakan semua saudara, kalau tadi pagi ada yang lemah, imani percaya, saudara disembuhkan. Segala kelemahan, sakit, penyakit itu harus lenyap dari tubuhmu. Kalau hari-hari ini saudara lagi sumpuk, lagi suntuk, percaya Roh Kudus menghibur, bukan hanya menghibur soal kata-kata, dia buka jalan untuk memberkati saudara, untuk memenuhi kebutuhan saudara. Amin. Saudara terima, saudara pegang, dan seperti yang tadi dikatakan, saya mau dikuasai Roh Kudus. Biarlah itu terus tetap ada dalam hati saudara. Baiklah, sebelum saya akhiri dengan doa, kita akan naikkan pujian yang Roh Kudus kau hadir di sini ya. Saya nggak tahu saudara tahu lagunya enggak ya. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau menghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku
semua dipenuhi dengan sukacita ilahi. Karena memahami bahwa Tuhan mengasihimu, karena Tuhan tidak meninggalkanmu. Dia yang memenuhi segala kebutuhanmu, kebutuhan tubuhmu, kebutuhan jiwa, dan kebutuhan rohmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Aku berkatakan dengan iman, aku ucapkan dengan iman firman ini boleh terjadi atas jemaatmu di Kalvari. Perubahan terjadi, kami percaya. Saat rohmu diizinkan bekerja, kami percaya mujizat-mujizat akan terjadi. Kuasa dari tempat tinggi dicurahkan di tempat ini. Yes Lord, give your mercy God. Engkau tahu setiap orang yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau melihat Tuhan, Engkau melihat setiap kami, Engkau melihat setiap kami. Biarlah Tuhan kekuatanmu, kuasamu, mujizatmu, berkatmu terus dilimpahkan, dicurahkan untuk jemaatmu di tempat ini. Biarlah hari ini kami bersuka cita. Biarlah hari ini kami terus mengucap syukur kepadamu. Bahkan di tahun-tahun yang akan datang, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tetap akan memuji namamu. Kami tetap akan bersyukur kepadamu. Karena kasih setiamu untuk selama-lamanya. Karena kebaikanmu tidak pernah berakhir. Thank you Jesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah disampaikan. Kami percaya firman menjadi rema. Kami percaya firman untuk terus akan berbicara dengan kuat kuasa dan roh terus bekerja di tengah-tengah kami. Thank you Father. Thank you Son, Holy Spirit. Kami ucap syukur bila doa dan permohonan kami beralaskan semuanya di dalam nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati Tuhan. Haleluya, katakan amin. Silakan duduk saudara. Kembalikan. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Tridia yang sudah melayani kita dalam firman Tuhan. Kami semua sungguh terberkati atas firman yang telah disampaikan. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita akan satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami, persepuluhan kami Tuhan, persembahan khusus kami Bapa. Biarlah Engkau menerima setiap yang kami berikan Tuhan, dan biarlah persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah kami Tuhan selalu bersyukur atas berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan dapat dijalankan.
Udah cukup. Ini cukup tua ya kalau 27. Enggak ya? Masih muda. Masih muda ya, 27 tahun. Oke. Geser. Verla sama kakaknya itu di situ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yes, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, belum hitung ya. 1, 2, 3. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga. Ya, yang mau pilih boleh pegang satu aja. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun untuk wanita ke-27. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kok ditaruh di situ pisaunya? Oke, ibu-ibu tetap berada di depan. Akan ada diberikan souvenir untuk ibu-ibu yang ada di tempat ini dan wanita. Saya persilakan kepada pengurus wanita yang akan memberikan. Ini terlihatnya seperti bunga ya. Oh, saya undang ibu pembicara, Ibu Tridia juga maju ke depan untuk akan diberikan souvenir dari wanita. Ibu Melda yang akan memberikan. Ibu Tridia boleh maju sedikit Bu, biar ya. 1, 2, 10. Oke. Terima kasih. Selamat duduk Ibu Tridia. Terima kasih. Lalu Ibu Melda akan memberikan kepada ibu-ibu di tempat ini. Silakan Ibu Melda. Saya undang Ibu Lilis bisa maju ke depan dan akan diberikan souvenir dari wanita di tempat ini. Silakan Ibu Lilis. Sudah? Ibu Lilis ya. Ibu Melda akan memberikan kepada Ibu Lilis. Kita foto bersama dulu.
mengucap syukur pada Tuhan, menaikkan pujian kita kepada Allah. Kami memuji besar Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Dan sebelumnya terima kasih untuk Bu Tridia dan pelayani kita ya. Akhirnya berkat Tuhan juga melimpah. Kami memuji Bapak, kaum wanita di tempat ini merayakan ulang tahun yang ke-27. Kami percaya usia juga mengiringi kedewasaan rohani daripada kaum wanita di tempat ini. Biarlah Tuhan menyertai, biarlah pengurapan Tuhan selalu memimpin kehidupan para kaum wanita di tempat ini, agar kaum wanita di tempat ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, jadi berkat bagi keluarganya, menjadi penolong yang baik bagi suaminya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah damai sukacita dari Allah, penyertaan dari Roh-Nya yang kudus menyertai hidup kita. Biar kasih karunia-Nya memimpin kita dari iman kepada iman. Nama Tuhan dipermuliakan melewati hidup kita. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang menerima berkat Tuhan, katakan bersama-sama amin. Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Ibu-ibu di tempat ini sudah menyediakan makan untuk kita makan bersama. Sebelumnya kita akan doa untuk makan. Saya minta Bapak Ori untuk membawa kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Kami sudah menikmati menerima berkat rohani, dan tiba saatnya kami akan menikmati berkat jasmani. Tuhan jamah kuduskan dengan firman Tuhan sehingga makanan rumah ini memberkati tubuh kami kuat sehat untuk menjalani hidup ini. Nama Tuhan dimuliakan. Memberkati ibu di sini yang sudah menyediakan bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami sambut berkat ini. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ori. Untuk keluar kita makan, kita tetap ikutin protokol, jangan berdesakan, jaga jarak. Silakan menuju makanan yang telah disediakan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Buat wanita Kalvari, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-27. Semoga tetap semangat, tetap kita sama-sama berbakti memuji memuliakan nama Tuhan. Maju terus. Oke. Halo, selamat ulang tahun komunitas. Selalu jaga selalu. Amin. Iya. Tahun 27 kita juga panjang umur, sehat selalu semuanya, tambah damai sejahtera. Amin. Amin.
Pas.